Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Link, selamat datang di Polling Podcast Link. Dan tentu saja episode kali ini adalah episode spesial karena ini adalah episode perdana kami. Kami juga sangat bersyukur nih bisa memulai perjalanan podcast ini dengan topik yang sangat relevan yaitu hijrah finansial. Nah, hijrah ini sendiri ada kepanjangannya tahu? Teman-teman tahu nggak nih? Apa tuh Kak? Penasaran deh. Oke, jadi hijrah itu adalah halal, investasi jelas, rasional, aman, dan hasil berkah. Keren guys. Keren ya. Dimana di sini juga tempat kita ngomong jujur, santai, dan juga inspiratif. Terus juga kita belajar bareng di sini. Gimana nih caranya kita mengelola keuangan kita dengan selaras antara hati dan akal kita. Kalau teman-teman pernah berpikir, mungkin gak sih aku investasi yang halal dan masuk akal? Maka episode kali ini cocok nih buat teman-teman. Kita akan bicara soal investasi dengan prinsip syariah. Tapi juga masuk akal secara rasio tanpa janji cepat kaya. Hanya perlu strategi nyata. Halo, kenalin aku Shiona Putri Syavanesa yang akan memandu keseruan kita hari ini. Pada episode kali ini kami menghadirkan narasumber nih yang kompeten banget di bidangnya dari KSPM Gibey UPN. Yeay. Ya, lagi bersuara. Yang aktif banget pastinya teman-teman di edukasi dan literasi investasi di lingkungan kampus. Benar nggak nih teman-teman? Benar banget dong, Oke. Nggak cuma kampus juga ya. FYI, kami juga ke sekolah-sekolah. Oke. Iya, Oh ternyata lingkupnya besar banget ya Kak. betul. Wow. Oke. Halo Kak, terima kasih banget udah bersedia datang hadir mengisi podcast kita hari ini. Suatu kehormatan banget nih buat kami bisa menghadirkan kakak-kakak di sini. Kakak-kakaknya cantik dan ganteng banget. Boleh nggak sih perkenalan dulu gitu? Biar teman-temannya tahu nih kakaknya nih namanya siapa gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Putrinda Hana Salma, mahasiswa Universitas Palangkaraya, jurusan akuntansi angkatan 2025. Aku dari sini mewakili KSPM dari asisten manajer Research and Development. Wow. Panggilannya siapa nih Kak? Biar aku enak banget nih manggil kakaknya apa gitu. Oh, aku bisa dipanggil Salma, Kak. Oke, halo kakak Salma. Boleh nih kakaknya yang ganteng nih siapa namanya? Waduh, jadi malu dikit. Halo teman-teman, kenalin aku Danuarta Pembe Sugianto, bisa dipanggil Arta. Kebetulan jabatannya di ketua. Ya, jadi panggil aku Pak Ketu ya. Wah, siap Bapak Ketua. Dan aku mahasiswa Universitas Palangkaraya, jurusan akuntansi angkatan 2024. Wah. Ya, gitu lah. Kalau mau lebih panjang bisa call me. Wah, keren banget ya Kak Arta Betul, Kak Arta. sebagai ketua KSPM GIB UPR. Nih ngomong-ngomong Kak, komunitas KSPM itu ngapain aja sih? Boleh nggak dijelasin gitu biar teman-teman di rumah pada tahu gimana dan apa gitu ya KSPM itu. Oke, sebelum itu aku juga mau ucapin terima kasih banyak kepada Link dan Kalteng OJK karena suatu kehormatan juga buat kami udah bisa diajak untuk kesini. Apalagi ini episode perdana gitu loh, jadi Wah. feel special juga ya. Nah, KSPM sendiri untuk teman-teman yang mungkin belum tahu sesuai kepanjangan kami, kelompok studi pasar modal, Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Kami juga adalah perpanjangan tangan dari Bursa Efek Indonesia itu langsung. Jadi untuk melakukan seperti edukasi ke tingkat mahasiswa maupun masyarakat umum sampai ke anak-anak sekolah, itu kami juga bisa melakukannya dan itu sebagai bentuk juga kami dari perpanjangan tangan dari tugas dari Bursa Efek itu sendiri. Tidak cuma harus jadi anggota KSPM juga, tapi kami juga tetap bisa selalu ngajarin kemanapun dan ke siapapun, tidak mandang umur. Wah, keren banget ya ternyata KSPM ini. Ngomong-ngomong nih masalah investasi, pas banget kakak-kakaknya jago banget pasti pasar modal. Dan kali ini kita mengangkat tema yaitu hijrah finansial gitu. Dari kebiasaan finansial yang pastinya buruk gitu. Menurut kakak-kakak KSPM, kenapa sih hijrah finansial itu penting buat generasi muda sekarang? Boleh nggak Kak bantu dijelasin? Oke, sebelumnya seperti yang Kak Siona bilang, untuk hijrah finansial itu kan kita bagaimana cara mengelola keuangan kita menjadi lebih baik. Nah, di situ kita bisa panutannya bisa menjadi dari Al-Quran ataupun hadis. Wah, ternyata
ada itu ya Kak panduannya dari Iya, Al-Quran maupun betul. hadis gitu. Jadi benar-benar prinsipnya tuh mateng banget Iya, gitu. betul. Nggak sembarang panduan yang kita. Wah, betul. Oke. Nah, kalau seseorang mau mulai hijrah finansial, apa sih Kak langkah praktis pertama yang harus dia lakukan gitu? Paling simpel sih adalah pahami dulu apa yang mau kalian lakukan sih teman-teman. Selain kalian harus sudah belajar dan pahami dulu, kalian juga harus menyiapkan yang namanya mindset, maupun juga mental dan juga komitmen. Karena yang namanya ingin melakukan suatu hal, kalian harus berkomitmen teman-teman. Harus selesaikan, kalian mulai, kalian juga harus akhirinya gitu. Jadi nggak boleh berhenti tengah jalan, nggak boleh tiba-tiba nggak inkonsisten. Nah, itu bakal jadi masalah besar karena kalau yang namanya sudah mau mulai investasi, mulai hijab finansial ini, pastinya tidak ada jalan mundur dari itu. Dia harus benar siapin matang secara financial, secara mindset, dan juga secara komitmen. Itu sih dari aku step-step paling basicnya lah untuk biar bisa lancar hijab finansialnya. Berarti konsisten dan juga matang itu sangat diperlukan ya Kak dalam dunia Tuh. investasi ini nih. Nah, berarti karena hal kayak gitu, apalagi di bulan Ramadan ini, halal itu penting kan pastinya gitu. Dan rasional juga pasti sangat penting. Nah, investasi tanpa perencanaan seperti yang kita ketahui sama aja kayak bunuh diri dong ya gitu. Nah, menurut kakak, bagaimana nih cara menyusun finansial entah itu jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang sebelum memulai berinvestasi? Boleh nggak kak bantu gitu dijelasin? Oke, aku hal paling simpel biasanya yang aku lakuin juga ini based on pengalaman experience gue ya. Itu pertama ada tentuin apa yang mau kalian capai. Let's say aku di jangka pendek biasanya goalsku ada beli suatu barang. Could be HP, bisa jadi entah itu buku ataupun hal yang mau untuk self reward tuh. Dan untuk jangka menengah biasanya aku alokasikan untuk hal yang dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun. Saya kayak biaya pendidikan dan berapa hal yang mau untuk sedikit sama 5 tahun ke depan itu pasti bau jadi kan jangka menengah investasinya. Terus untuk jangka panjang itu harus lebih visioner lagi. Biasanya aku bikin 10 tahun ke atas seperti biaya nanti setelah lulus kuliah, tabungan juga untuk ya saya rumah, bikin rumah ataupun nikah. Itu sebagai konsep seorang lelaki juga. Tuh. Wah, ternyata yang bisa menjadi tujuan finansial itu adalah goals-goals yang mau kita capai gitu ya. Tuh. Yang pasti kita ngebagi berdasarkan jangkanya Yes. gitu. Wah, keren banget ya Kak. Nah, menurut Kakak juga nih, berapa porsi uang yang aman dialokasiin ke investasi dibandingkan ke dana darurat? Terus juga gimana sih strateginya gitu? Yang sederhana namun efektif dengan prinsip syariah ini. Oke, kalau dari aku sendiri ya, untuk dana darurat itu bisa dari 10 sampai 20% dari pengeluaran kita atau bisa juga 3 sampai 6 bulan dari pengeluaran atau juga bisa dari 6 sampai 12 bulan tergantung bagaimana cara kita mau berinvestasi atau bagaimana cara kita mau menyiapkan dana darurat itu. Wow. Ini kalau aku sendiri, aku naruh dana darurat aku tuh di 30%. Kenapa? Karena aku cukup agresif nih teman-teman. Resiko aku tuh sangat agresif. Aku berani banget buat main yang namanya high risk, high return. Dan di saat aku main high risk itu, aku kan nggak tahu nih bakal rugi atau untung ya. Jadi dengan dana darurat sekitar 30%, itu bisa hampir setahun dari aku bisa ke pengeluaran harian bulananku itu udah bisa untuk menjaga aku ada rasa aman lah untuk kalau misalnya terjadi apa-apa ada waktu untuk spend aku bisa untuk mencari kerja atau mencari apapun itu gitu deh Wah, relatif ya. berarti secara nggak langsung ini untuk yang namanya dana darurat sangat penting ya Kak Oh, untuk kita satu. jaga-jaga segala macem gitu. Nah, untuk strateginya itu gimana Kak untuk pemula? Apalagi kan dengan sekarang lagi di bulan Ramadan gitu, pastinya dengan prinsip Operation syariah itu syariah ya. gimana ya Kak Nah, caranya paling gitu? enaknya tuh kita harus tahu dulu ya syariah tuh apa aja sih poin utamanya kan ada tiga tuh ada larangan riba ada juga garar sama masyar itu. Nah, dengan kita sudah paham dari basic awal itu jadi mempermudah kita buat tahu gimana kita mengklasifikasikan mana nih suatu instrumen investasi yang halal, yang berlabel syariah. Kalau di dunia pasar modal ada banyak tuh, kayak misalnya di saham dulu deh, terus juga ada kalau di SBN atau surat berharga negara tuh ada kayak sukuk retail, yang namanya sukuk lah awalannya. Terus di reksadana syariah juga ada, bahkan obligasi syariah pun ada sih saya gitu. Nah, berdasarkan yang Kak Arta bilang nih, berarti kita masuk ke inti nih ya mengenai Hmm. investasi gitu. Kan banyak yang berpikir hal itu rumit gitu Kak. Padahal kan ada tadi yang Kak Salma bilang udah ada prinsipnya yang kita pegang gitu. Nah, apa aja prinsip halal
kayak yang Kak Arta bilang tadi, masalah larangan riba, terus garar dan masyir juga. Bagaimana itu cara menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, sebelumnya kita eh, pahami dulu konsep dari tiga larangan itu, yaitu dari riba. Itu kan riba itu kan sistem bunga ya. Dalam syariah sendiri itu tidak ada sistem bunga atau bisa atau dalam syariah itu sendiri bisa bagi hasil gitu. Nah, kalau untuk garar itu tidak adanya kejelasan dalam transaksi. Misalnya kayak nggak ada bentuknya, nggak jelas transaksinya seperti itu. Masyir sendiri itu seperti ada unsurnya judi. Kita bisa transaksi tanpa adanya analisis, kayak analisis fundamental, analisis teknikal, atau berita-berita. Kita anggapannya skip gitulah. Jadi harapannya tuh kayak mereka tuh masuk ya. asal masuk, Oke. berharap tinggi tapi nggak ada analisisnya Nah, gitu. berarti itu termasuk ke masyir ya Kak? Kalau Betul. memang nggak ada persiapan segala macam kayak gitu. Betul. Wah, menarik banget. Terus juga yang pastinya kan ada instrumen nih, instrumen dalam pasar modal. Contohnya kayak saham, reksadana, obligasi, sukuk segala macam. Itu kalau misalnya berdasarkan prinsip syariah itu gimana Kak? Kalau habis itu tadi sesuai yang pas aku udah jawab tadi, udah ada porsinya dan dari bursa kita sendiri sudah ngeset yang memisahkan mana yang konvensional dan mana yang syariah. Jadi buat teman-teman yang mau beneran full investasi hanya di investasi syariah, sudah didirikan semua opsinya. Jadi dan dia sangat mudah untuk diakses nih. Jadi tidak cuma konvensional yang mudah, tapi sekarang investasi syariah pun sangat dipermudah sama regulator kita. Gitu. Oke, Aksesnya. berarti emang harus screening perusahaan banget ya Kak, Betul. supaya bisa tahu itu tuh perusahaannya benar-benar menerapkan prinsip syariah apa enggak gitu. Nah, tadi Kakak ada sedikit nyinggung nih masalah konvensional gitu. Nah, menurut Kakak itu apa sih perbedaannya antara konvensional dan syariah gitu? Bisa nggak Kak dijelasin biar teman-teman di rumah juga pasti tahu gitu? Oke, yang setahu aku untuk konvensional itu sendiri, dia biasanya untuk keuntungannya dia memperoleh dari sistem bunga. Nah, seperti yang aku bilang tadi, untuk syariah itu nggak ada sistem bunga, dia bagi hasil. Lalu untuk risikonya, untuk risiko dari syariah itu sendiri seperti yang aku bilang tadi juga, untuk risiko syariah itu juga bagi hasil. Jadi nggak ada yang membebankan satu pihak aja gitu, Kak. Wah, ternyata memang beda banget ya antara Tuh. prinsip konvensional dan juga syariah gitu. Gimana? Terus juga kalau nggak salah ya menurut sepengetahuan aku itu perbedaan di akadnya juga ya. Iya, Oh, betul. Nah, itu gimana Kak penerapan akad di syariah itu? Untuk akad sendiri itu biasanya kalau syariah harus tahu bentuknya, harus jelas transaksinya gimana. Berarti sesuai yang tadi ya Kak untuk larangan riba segala macam gitu, masyir, goror segala macam Iya, gitu. betul. Oke. Nah, menurut Kakak juga ini gimana sih caranya kita ngecek apakah instrumen itu tuh syariah atau enggak gitu? Paling pertama tuh selain biasanya kalau untuk saham nih dia ada yang namanya kayak saham mungkin bank syariah dari Bank Syariah Indonesia nih. Nah, itu udah pasti syariah kan. Salah satu caranya adalah lewat indeks tadi kita boleh ngecek di kalau dari saham itu namanya yang GII 70 tadi Jakarta Islamic Index itu udah untuk tahu oh itu ada saham yang semuanya terkonfirmasi itu ada saham yang syariah. Kalau untuk instrumen lain pasti ada namanya tuh syariahnya. Misal nih kayak SBSN, surat berharga syariah negara. Tuh, berarti itu udah pasti syariah. Bisa lihat juga dari yang akan mereka terapin tadi, entah apakah mereka menggunakan bunga atau mereka bisa dibagi hasil gitu. Oke. Berarti emang screening perusahaan banget ya Kak Betul, gitu. betul. Dan itu pasti panjang banget ya caranya. Oh enggak dong, enggak kok. Kan Oh sekarang enggak udah ya. lebih mudah karena regulator kita juga sangat mensupport agar para investor syariah juga terpenuhi dan juga tercampur dan terangkul dengan baik. Gitu. Wow, ternyata emang jelas banget ya Kak caranya juga gitu. Nah, kita juga perlu investasi yang realistis walaupun di luar sana tantangannya banyak ya pasti gitu. Dari kurangan literasi sampai godaan untuk skema cepat kaya. Kan lagi marak banget nih skema cepat kaya segala macam gitu. Nah, tantangan terbesar menurut Kakak untuk masa sekarang ini apa sih Kak? Tuntutan ekonomi sih kalau yang gede skema cepat kayak itu karena kan orang di ekonomi sekarang kan pasti dapat pekerjaan susah untuk mendapatkan akses ke suatu hal juga
cukup susah, butuh duit semua lah. Nah, untuk teman-teman semua, yang paling diutamakan itu ketika emang mau mulai investasi dan emang benar, pasti dari kami Bay itu ada yang bilangnya 2L. Apa itu 2L? Apa tuh teman-teman? Legal dan logis. Wah. Teman-teman harus bisa Oke. pastiin kalau suatu instrumen keuangan itu, aset pun lainnya, itu harus udah pasti legal dan pasti logis. Apa sih yang bikin legal? Legal berarti dia diawasin sama siapa? Diawasin sama OJK, diawasin sama Bursa Efek. Kalau logisnya, nah misalnya kayak mudahnya itu kita titip dana, nggak boleh titip dana ya. Misal nih kita reksadana. Dan kan kalau reksadana pasar uang idealnya itu mungkin sekitar 3 sampai 8%. Dan malah ada orang tiba-tiba datang bilang-bilang, wah aku aja nih titip dana per bulannya modal 1 juta, baliknya per bulan 100 juta. Nah, logis nggak tuh? Kim ya itu. Tuh, itu udah pasti Banget sih scam. itu Kak. Walaupun katanya nanti di bulan pertama, bulan kedua mungkin bakal dapat, tapi jangan teman-teman. Itu ada yang namanya rabbit hole. Itu bisa ngebikin teman-teman malah psikologisnya mereka incar buat makin minta teman-teman buat makin masuk ke dalam gitu, makin tertipu jadinya. Nah, teman-teman pasti belajar banget nih. Pentingnya apa tadi? 2L, yaitu legal dan logis. Karena sekarang lagi marak banget yang namanya scam ataupun penipuan-penipuan dunia pasar modal gitu. Terus juga gimana sih untuk kakak-kakak mengatasi, tadi kan ada sempat nih disinggung masalah psikologis, dan itu secara nggak langsung kayak FOMO ataupun panic selling segala macam gitu. Nah itu gimana sih kak cara mitigasi resikonya? Kakak boleh bantu jelasin ke teman-teman di rumah gitu? Jadi dari yang pernah aku lihat tuh ada 3 juga nih selain FOMO. Iya, YOPO, YOLO, sama FOMO itu. Nah 3 itu kan, YOLO kan you only live once. Nah itu YOLO tuh bikin kayak hidup cuma sekali, ambil aja risikonya. All in. All in dulu. Nah itu nggak bagus, sama juga nggak baik. Kita nggak boleh gara-gara mentang-mentang kita either go big or go home, lebih baik pelan-pelan tapi sukses gitu daripada langsung sekalian malah rungkat gitu. Jadi nggak boleh teman-teman. Terus yang Yopo itu Fopo, fear of people opinion. Jadi kalian tuh kayak takut oleh opini orang gitu. Kita nggak boleh kayak gara-gara orang bilang kita, ketinggal, takut ini kah, ini. Nah itu nggak boleh juga. Karena 3 hal ini emang yang biasa bikin paling rentan untuk para masyarakat. Itu bisa entah kena scam ataupun investasi tanpa adanya analisa dan lainnya. 3 penyebab ini biasanya. Kejadian paling umumnya ya. Berarti YOLO, YOPO, dan FOMO itu bahaya banget. YOLO, FOPO, FOMO. FOPO. Fear of people opinion. Oke, YOLO, FOPO, dan FOMO. Iya, Oke. Nah, kalau untuk panic selling itu gimana, Kak? Panic selling itu biasanya itu orang-orang yang FOMO itu biasanya panic selling. Kenapa? Karena biasanya nih harga saham turun terus katanya bandar jual turun pada ikutan jual semua Oh, deh, jadi itu makanya ya turun. penyebab segala ESG turun segala macam. pasti orang Wah, panic panic selling, benar-benar ngikutin FOMO semua, ya. takut nggak bisa keluar, jadi dia baru Oke. masuk. Untuk mitigasinya tuh gimana, Kak, menurut Kakak? Mitigasinya itu adalah untuk kalian selalu harus pahami dulu apa yang mau kalian investasikan, apa yang mau kalian masukin. Pastiin kalian benar-benar tahu. Nggak apa-apa cuma tahu satu, tapi at least kalian beneran mengenal sampai ke akar-akarnya instrumen ataupun aset keuangan tersebut. Gitu teman-teman. Lebih baik tahu satu tapi mendalam daripada tahu banyak cuman ya tahu namanya doang. Gitu. Itu dia teman-teman perlu pelajari dan dengar juga dari pakarnya Kak Arta gitu, bagaimana kita benar-benar harus belajar mendalam mengenai instrumen keuangan yang kita pilih dan kita pelajari gitu. Biar teman-teman nggak panic selling segala macam gitu. Nah, karena Kakak udah ngejelasin banyak banget nih, gimana sih Kak peran KSPM menanggapi hal kayak gitu? Gimana juga KSPM mendorong literasi keuangan gitu? Good question, karena ada staff mbaknya langsung di bagian edukasi. Oke Mbak Salma, Kak Salma. Untuk edukasi sendiri kami punya proker yang namanya ngopi trip sama stok asyik. Nah, untuk ngopi trip sendiri itu kami nggak hanya di kalangan mahasiswa, tapi juga di kalangan pelajar seperti SMA. Nah, seperti itu. Nah, untuk stok asyik sendiri itu kami ada edukasi internal
untuk membahas saham-saham apa nih yang bisa kami kulik, yang bisa kami bedah gitu. Habis itu kami juga ada proker market highlight. Market highlight ini kami membedah saham apa nih yang minggu ini naik, tren apa nih yang ada di pasar. Habis itu untuk ekonominya bagaimana, beritanya bagaimana. Seperti itu sih Kak untuk proker-proker kami. Wah, berarti benar-benar sangat edukatif banget ya. Betul. Benar-benar ngejamah banyak kalangan, jadi dari SMA, kuliah ataupun masyarakat umum. Betul. Keren banget. Nih, teman-teman yang mau belajar lebih mengenai pasar modal, teman-teman boleh menghubungi kakak-kakak dari KSPM karena mereka ahli banget di bidangnya gitu. Karena kalian juga ada ini ya, bisa ngadain workshop segala macam ya. Betul. Bisa training bareng juga kan. Nah, teman-teman, cocok banget buat teman-teman yang mau belajar, boleh banget ke kakak-kakak KSPM. Boleh cek IG-nya ya guys ya, Gibe hashtag UPR /UPR Wah. underscore UPR deh, Gibe Nah. underscore UPR. Wah, teman-teman, promosi. ini sudah dikasih tahu sama pakar dan ketuanya langsung. Nah, hari ini aku belajar banyak banget dari kakak-kakak KSPM dan juga teman-teman di rumah pasti banyak banget belajar dari kakak-kakak KSPM. Dan berdasarkan kesimpulan yang aku tangkap, hijrah finansial itu perjalanan bukan cuma sprint. Mulai dari langkah kecil, yang penting konsisten. Benar nggak nih kakak-kakak? Betul, harus konsisten guys. Pentingnya gimana? Atur anggaran, siapkan dana darurat, lalu pelajari instrumen-instrumen investasi. Ingat teman-teman, perlunya dan pentingnya realistis, bukan soal cepat kaya, melainkan mempersiapkan kebebasan di masa depan dengan strategi yang nyata. Benar nggak nih kata kakak-kakak? Betul dong. Aku punya last question buat kakak-kakak SPM. Nah, kalau kakak diminta untuk ngasih pesan buat teman-teman di rumah, boleh nggak kak? Pesan ya, mungkin singkat aja. Bijaklah investasi, maka bijaklah juga duitmu. Gitu. Duit kan dari teman-teman ya, maksudnya kenapa sih? Karena dengannya kalian bijak dan juga be mature dengan cara kalian mengatur keuangan, cara kalian memilih keputusan, itu juga berarti kalian sudah berhasil dalam menguasai diri kalian sendiri. Gitu dari aku. Oke, untuk teman-teman yang masih takut nih untuk berinvestasi, bisa dengan modal kecil dulu. Lalu pelajari investasi yang seperti Kasiona bilang tadi. Pelajari instrumennya, pelajari analisanya. Jangan takut opini orang, yang penting kita bisa dengan ilmu yang kita punya. Oke, berarti nggak apa-apa kita ngeluarin yang kecil, yang penting konsisten gitu ya kak? Betul. Wow. Kecil-kecil menjadi bukit. Oke. Wah, banyak banget nih yang aku pelajari dari kakak-kakak SPM. Begitu juga teman-teman di rumah pastinya banyak banget dong belajar gitu tentang gimana pasar modal, bagaimana cara berinvestasi segala macam. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kakak-kakak, Kak Salma dan Kak Arta yang udah bersedia hadir menemani podcast kita hari ini. Apalagi ini podcast perdana kami. Kasih applause dulu untuk kakak-kakaknya. Kami juga terima kasih dan juga sebuah kebanggaan lah karena perdana gitu, berarti kan first choice-nya kami. Bener sih Kak, bener. Karena kami tahu banget Kak, ini kan lagi di bulan bulan apa? Bulan Ramadan gitu. Benar-benar sangat penting gitu prinsip syariah, apalagi investasi segala macam kan gitu. Jadi mau ngucapin terima kasih banyak buat kakak-kakaknya karena sudah bersedia hadir di sini. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu podcast kami hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, dan follow Instagram Linkalteng. Dan see you di episode berikutnya. Bye-bye.